7 cara jitu mengatasi rasa malasmu. Nomor 1, singkirkan prasangka dalam pikiranmu. Apakah kamu termasuk orang yang sering bermalas-malasan? Mungkin kamu akan terkejut, ternyata banyak dari kita menyatakan diri bahwa perilaku bermalas-malasan merupakan salah satu ciri pribadinya. Mereka menempatkan kelesuan pada diri sendiri sebagai satu gaya hidup di mana ini menjadi bagian fundamental yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Mereka melihat kemalasan dengan cara yang keliru. Faktanya, secara intrinsik, kemalasan bukanlah seperti apa yang mereka pikirkan selama ini. Sangat sedikit orang menunjukkan sikap malasnya seperti yang mereka katakan. Seperti ketika Alex membayangkan dirinya setiap malam menjelang tidur bahwa keesokan paginya dia akan berlatih dan berolahraga, dan setiap kali dia bangun pagi, Alex mendapati dirinya menemukan beragam alasan untuk tidak melakukannya. Alex berpikir bahwa ia adalah orang yang malas. Apakah benar demikian? Oh, tidak sepenuhnya benar. Kamu tidak bisa serta-merta mendefinisikan apa yang dialami oleh Alex sebagai sebuah bentuk kemalasan. Bagaimana kamu menjelaskannya? Ada banyak sebab mengapa orang-orang sering mengalami masalah untuk menyelesaikan atau mencapai tujuannya. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menjadi penyebabnya adalah lemahnya kontrol diri atau disiplin diri atas rasa takut atau rasa tidak aman yang membuat diri kita terperangkap di dalam zona nyaman. Ketika kita berprasangka bahwa kita malas, itu artinya kita tidak hanya mengabaikan masalah sebenarnya, tapi juga menghindari potensi diri untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Yang kamu butuhkan hanyalah percaya pada kemampuan dirimu sendiri dan memiliki keyakinan bahwa kamu mampu merubah diri sendiri dan hidupmu. Asalkan kamu tidak memiliki prasangka yang buruk yang mengganggu etos kerjamu, semua akan baik-baik saja. Nomor 2, temukan apa sumber kemalasanmu. Pertama-tama, kamu perlu memahami terlebih dahulu dari mana sumber rasa malas acap kali muncul secara psikologis. Kamu perlu membedakannya secara jelas agar tidak terperangkap pada kesalahan mendefinisikan sumber sehingga kamu kesulitan untuk mengatasinya. Ada 8 kategori unik yang dapat menggambarkan bagaimana energi negatif dan mindset yang tidak produktif ini muncul. Mereka berakar dari beragam sumber emosional yang berbeda. Perhatikan dengan seksama bagian mana yang dominan ketika kemalasan ini mulai muncul, sehingga dengan mudah kamu akan mengetahui penyebabnya. Penyebab pertama adalah kelelahan. Kemalasanmu disebabkan oleh kamu tidak memiliki stamina fisik dan energi mental yang cukup untuk melakukan sesuatu karena terlalu capek atau terlalu lelah bekerja sebelumnya. Kamu merasa tidak sanggup melakukan aktivitas lainnya dan yang kamu butuhkan saat itu adalah beristirahat. Penyebab kedua adalah adanya penyesalan atas sesuatu. Kamu merasa malas ketika kamu merasa bahwa ada kesempatan melakukan sesuatu saat itu, akan tetapi tidak kamu lakukan. Kamu berpikir bahwa sudah tidak ada gunanya karena sudah terlambat. Sehingga untuk memulainya kembali, kamu mencari beragam alasan untuk menghindarinya. Kamu tidak percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mencoba tetap melakukannya bersama dengan orang lain. Penyebab ketiga adalah rasa malu atau minder. Ini benar-benar akan membuatmu menjadi tidak produktif dan menghancurkan sebagian besar mindsetmu. Dalam banyak kesempatan, rasa malu atau minder ini akan menghambat gairahmu sehingga akan membuatmu menjadi sedemikian frustrasi pada dirimu sendiri. Ini akan membuatmu menjadi semakin terpuruk. Penyebab keempat adalah takut berinteraksi dengan orang lain. Ada perasaan khawatir yang berlebihan ketika kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu tidak ingin tampak bodoh dan gagal di hadapan mereka ketika melakukan sesuatu. Kamu takut hal ini akan menghancurkan nilai dirimu di hadapan mereka. Penyebab kelima adalah kecemasan. Ketika kamu menghadapi tantangan baru, kamu merasa kewalahan menghadapi rasa takutmu. Kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak sanggup melakukannya karena kamu sangat takut untuk mencobanya. Penyebab keenam adalah situasi yang tidak pasti. Kamu mungkin akan mulai merasa ragu-ragu ketika situasi menjadi semakin rumit atau membingungkan. Namun kebingungan ini sebenarnya adalah hal yang biasa dalam setiap tantangan yang dihadapi. Jadi, sebaiknya cobalah belajar untuk merangkulnya. Penyebab ketujuh adalah apatis. Kamu merasa malas ketika kamu mulai sering tidak mempedulikan sebuah tanda yang muncul akibat tujuan yang tidak jelas atau depresi. Jika rasa apatis menjangkitimu, dalam banyak hal itu bukan berarti kamu malas. Kamu hanya perlu menemukan sesuatu yang penting pada dirimu untuk diprioritaskan. Penyebab terakhir adalah mendefinisikan diri sendiri. Ini adalah topik penting yang sudah kita bicarakan di tahap awal. Ketika kamu merasa malas, kamu dapat menguatkan tekadmu dengan secara terus-menerus merubah cara atau model pendekatannya. Jangan mencoba metode gagal yang sama secara berulang-ulang. Nomor 3, temukan kembali arah atau tujuan hidupmu. Apa yang terjadi bila kamu meninggalkan apa yang biasa kamu jalani? Ini adalah pertanyaan penting yang mungkin membuatmu merasa kurang nyaman, yang bisa
bisa kamu ajukan kepada diri sendiri. Bagi mereka yang sedang berjuang melawan kemalasan, masa depan mungkin akan tampak sedikit membuatmu gugup. Jika kamu tetap menjadi seperti sebelumnya untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, mungkin kamu tidak akan pernah meraih apa yang menjadi tujuan hidupmu. Kamu tidak akan pernah menjadi seseorang yang kamu damba atau cita-citakan. Hipotesis ini akan melatih dirimu untuk melihat ke masa depan, untuk mempertimbangkan bagaimana kamu membuat skala prioritas yang melibatkan seluruh waktu yang kamu punya. Mewujudkan sesuatu dengan cara yang tidak tepat sebenarnya dapat memotivasi dirimu untuk memeriksa kembali kebiasaan-kebiasaan buruk dan kemudian membuat perubahan-perubahan akhir pada gaya hidupmu. Nomor 4. Identifikasikan nilai dari apa yang kamu kerjakan. Bahkan setelah kamu memperbaiki kerangka berpikirmu, beberapa orang mungkin akan tetap bersikeras melihat nilai-nilai pada apa yang telah mereka kerjakan. Kamu mungkin akan menjadi tidak produktif karena tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat dipergunakan. Tapi ingat, ada sebuah cara yang mudah untuk membereskan kemalasan. Kapanpun kamu menetapkan tujuan atau melakukan sebuah kebiasaan baru, jangan hanya sekedar menuliskan apa yang akan kamu kerjakan. Tuliskan juga mengapa ini penting dikerjakan dalam hidupmu. Jika kamu mengidentifikasi nilai dari tujuan-tujuan hidupmu, maka pekerjaanmu akan tampak menjadi lebih bernilai untuk dikerjakan. Jadi, buatlah perubahan sederhana ini untuk merevolusi produktivitasmu. Nomor 5. Ubahlah cara kerjamu. Banyak orang berpikir menjadi orang yang produktif itu berarti bekerja tanpa kenal lelah selama berjam-jam hingga selesai. Mereka berpikir bahwa bila ingin segalanya cepat beres, cukup hanya dengan sekali duduk. Padahal ini benar-benar tidak masuk akal. Setiap orang bekerja dengan cara demikian. Duduk berjam-jam di depan komputer atau tumpukan kertas dan memaksakan diri berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Ini sangat melelahkan. Jangan malu untuk berhenti atau beristirahat beberapa saat. Faktanya dengan beristirahat akan membuat kamu lebih segar dan ini merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk tetap menjaga produktivitas ketika kamu merasa malas. Bila kamu melakukannya dengan tepat, secara mendasar kemalasan justru memiliki keuntungan di satu sisi. Kamu bisa secara rutin membiarkan rasa malasmu pada saat-saat tertentu dan merasa baik-baik saja. Ketika kamu merasa perlu beristirahat sebelum benar-benar kelelahan, kamu bisa menggunakan saat-saat jeda dalam pekerjaanmu untuk sekedar bermalas-malasan dengan menonton serial TV kesukaanmu. Tindakanmu ini justru akan membantumu untuk terus mengumpulkan energi yang sebelumnya terkuras karena konsentrasi dalam bekerja. Kamu bisa membuat rasio antara beristirahat dengan bekerja untuk menjaga energimu. Sebut saja 1:3. 1 menit untuk jeda dan 3 menit untuk bekerja. Bila kamu bekerja selama 90 menit, maka kamu perlu 30 menit untuk beristirahat. Dengan mencoba langkah-langkah yang oke ini, kamu bisa menjadikan kemalasanmu sebagai motivasi sehingga kamu tidak mudah kendur dan memiliki energi yang stabil serta efisien. Dengan demikian, otak kamu tidak tegang terus-menerus, lebih mudah berkonsentrasi dan lebih menikmati apa yang sedang kamu kerjakan. Kamu tidak akan mudah merasa stres, bahkan depresi. Nomor 6. Ukurlah transformasimu. Bila kamu mulai merubah kebiasaan ini dengan pelan-pelan, ingatlah untuk selalu menjaga perkembangan baik yang telah dicapai sekalipun nampak remeh. Ternyata ini dapat membantumu melihat kembali ke belakang perubahan apa saja yang telah kamu lalui dan ini dapat memicumu menjadi lebih produktif ketika satu saat kamu merasa tak berdaya dan lesu. Rekam jejak ini akan memberikanmu kekuatan ekstra. Kekuatan ini akan mendorongmu melalui saat-saat sulit, mengatasi beragam halang rintangan, dan bertahan kokoh ketika terjadi kegagalan. Banyak orang merasa berkecil hati dan kemudian malas karena mereka merasa kerja keras yang telah dilakukan tidak menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin kamu melihat dengan sumber daya yang telah kamu keluarkan selama ini, hasil yang akan dicapai memenuhi standar-standar tertentu. Kamu melupakan proses perpindahan dari titik di mana kamu berangkat dan sudah bergeser seberapa jauh. Progres ditunjukkan ketika ada pergeseran menuju arah yang menjadi sasaranmu. Ketika kamu belum mencapai tempat tujuanmu, kamu dapat melihat kembali apa yang telah dicapai dan bagaimana cara kamu mencapainya. Ini penting untuk membantumu menjadi lebih objektif melihat perubahan. Nomor 7. Kekuatan kebaikan. Ketika kamu melakukan kesalahan, terpeleset, atau mengalami kegagalan, kamu perlu tetap bertindak secara produktif. Kamu butuh menjaga sikap-sikap positif terkait pekerjaanmu dan dirimu sendiri. Ini adalah saat-saat kritis ketika kamu perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri ketika semua ini terjadi. Apa yang telah terjadi tidak berarti kamu harus membuang jauh-jauh apa yang telah dicanangkan. Setiap orang pernah mengalaminya, namun jangan biarkan ini merusak motivasimu dan rasa kepercayaan dirimu. Berbuat baiklah pada dirimu sendiri sehingga kamu dapat terus berkembang menjadi pribadi yang matang seperti yang kamu harapkan. Terima kasih telah menyimak video ini.